Shalom semuanya. Maaf terlambat 5 menit. Ya, shalom. Malam Sally, malam semuanya. Maaf ya terlambat, tadi ngobrol-ngobrol sama mbak saya, tiba-tiba sudah kelewatan waktu. Waduh, saya ngobrol-ngobrol tadi sama mbak. Niken malam, Yuliana, Linda, ya malam, Doris, Bu Elo, Melbourne, ya dari Melbourne, Melan, Shalom, Jimmy, Chandra, Ming, ya, Resti, Elichen, Melinda, Grace, malam semuanya, Bu Elo. Tetap semangat ya. Frenti, gimana kabar? Wahyu, Mulyana, Maria, Sally, Melan, ya, Karunia, Anita. Tunggu yang lain join ya sebentar. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bentar ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, malam semua semangat ya, seperti judul khotbah malam ini, Pak, kita semangat. Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Karena orang benar itu selalu identik dengan sukacita, semangat, tidak pernah takut hari-hari ini. Kita semua ya sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan mau lihat hidup kita sukses berhasil, itu bukan karena kita ini sukses di dalam materi. Sekali lagi ya, kalau kita mau melihat hidup kita itu sukses berhasil di mata Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa Dia juga berhasil melatih saudara sebagai orang benar. Berhasilnya itu gimana? Ketika kita itu tidak takut, tidak khawatir, kita itu tetap semangat, kita tetap sukacita, kita tetap bersyukur. Itu nyatanya orang yang berhasil di mata Tuhan ya. Orang berhasil itu orang yang semangat, orang yang sukacita, syukur, 3S. Itu orang yang berhasil.
Makanya orang yang hari ini bisa semangat, bisa syukur, bisa sukacita, itu menjadi penilaian Tuhan itu sebagai orang benar yang berhasil. Ya, jadi ketika kita bisa 3S ini, Tuhan tuh lihat sesuatu itu berarti dia sekarang sudah punya iman yang tidak tergoyahkan. Nah, hari ini kita lihat, makanya orang benar itu tidak perlu sedih, tidak perlu. Walaupun kenyataannya menyedihkan, Bu Eli, ya. Jujur, tidak ada orang yang hari-hari ini tidak ngalami badai. Semua kenyataan hidup menyedihkan sekali. Tapi satu hal, kita percaya bahwa kalau kita yakin bahwa Tuhan yang besar di pihak kita nggak boleh sedih. Kenapa? Karena kita percaya. Sebab Tuhan itu Tuhan yang besar. Pasti kalau Tuhan berpihak pada saudara dan saya, yang jadi pertanyaannya, siapa yang berperang buat saudara? Siapa menghadapi Goliat? Siapa yang lagi menghadapi keadaan yang tidak pernah bisa cari jalan keluarnya, menghadapi laut? Ya Tuhan. Yang menghadapi Goliat, yang memenangkan perperangan, ya Tuhan. Menghadapi jalan tertutup, ya dimenangkan oleh Tuhan. Menghadapi kematian yang sudah busuk, ya Tuhan yang melakukan perkara besar. Sama halnya malam ini keadaan hidupmu ngalami apa? Kematian, mungkin di ujung tanduk, ngalami jalan tertutup. Saudara hari ini mungkin ngalami keadaan yang paling tersulit, musuhmu begitu besar, Goliatnya besar, Bu Eli, sementara kita kecil. Nggak apa-apa, kita kecil kek, kita nggak mampu kek, kita nggak kuat kek, tapi Tuhan di pihak kita, itu Tuhan yang mampu. Kita sekali lagi ya, kita ini diciptakan sebagai manusia, bukan manusia yang serba bisa, serba hebat, serba mampu. Nggak. Makanya kita ini butuh Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Tapi waktu Tuhan menjamin hidup saudara, malam ini khotbah saya bagaimana Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Kalau jaminan itu berpihak kepada saudara, tenang aja. Ibaratnya misalnya saudara itu kenal sama Pak Jokowi. Ya, saudara tahu kemampuan Pak Jokowi sebagai presiden negara kita. Dia berkata buat saudara, saya jamin hidupmu. Sekalipun negara ini krisis nanti, tapi aku jamin hidupmu ndak akan krisis. Aku punya banyak stok. Nanti aku akan supply semua kebutuhanmu menurut apa yang aku punya. Kita kira-kira jadi warga negara, waktu Presiden Pak Jokowi menjamin seperti itu, kira-kira kita takut gak? Walaupun kita tahu cari beras susah, ya cari kerjaan susah, usaha sepi. Ya kalau hidup ini dijamin sama Pak Jokowi yang jamin kebutuhan hidupmu, saudara tidak mungkin takut. Lah kita ini sebagai orang benar, yang jamin itu Tuhan, yang punya kuasa lebih dari kuasa manusia. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa banyak orang benar ngalami depresi hari-hari ini? Jujur loh, kalau kita depresi, kita nggak bisa move on dari kesusahan, nggak akan pernah kita lihat jalan keluar. Karena kalau kita pengen lihat mujizat, iman tuh harus bangkit. Selama imanmu hari ini, imanmu terpuruk, engkau nggak pernah bangkit, nggak akan lihat mujizat. Nah, kita lihat 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Hari ini siapa ya? Saya tuh hari-hari ini cukup apa ya saudara, cukup kaget-kaget. Kalau tiap kali dengar orang konseling, itu tingkat kesulitannya itu bener-bener luar biasa loh. Secara akal kalau nggak ditopang Tuhan, bener-bener nggak kuat loh saudara. Saya sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan?
kok tingkat kesulitan yang dialami orang benar ini tidak main-main. Ya Tuhan itu kayak kasih penegasan. Ya ini memang masa yang sulit, masa yang sukar menjelang kedatanganku. Tapi tidak perlu takut. Senyatanya kalau kita lagi jatuh dalam berbagai masalah, yaitu kebahagiaan juga. Jadi apapun yang terjadi, yang pertama, kenapa Tuhan menjamin hidup kita berpihak kepada kita sehingga kita tidak boleh takut? Justru bawaan kita 3S. Semangat, sukacita, syukur. Ya, itu orang berhasil. Orang sukses di mata Tuhan bukan orang yang banyak harta. Kalau engkau punya banyak harta, engkau rajin pelayanan, tapi engkau tidak punya semangat, sukacita, syukur, maka itu orang yang gagal. Makanya orang benar itu kalau hidupnya di tengah badai, dia punya semangat, sukacita, syukur Tuhan. Apapun yang aku alami, itu tidak akan menghalangi rencanamu besar. Saya itu selalu praktek loh saudara. Kalau ada sesuatu yang buruk, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, rekaan yang orang jahat sama saya makin jahat. Ya, misalnya wanita tobat, makin rekaannya jahat Tuhan sama hidup saya. Saya percaya rekaan mereka yang jahat jadi rekaan yang baik dari Tuhan. Tuhan sedang merancangkan yang baik ya buat saya. Itu yang saya lakukan tiap hari. Kenapa? Karena saya diajar Tuhan untuk semangat, untuk sukacita, untuk syukur. Syukur ya Tuhan buat apa yang mereka rekakan. Ternyata mereka rekakan yang buruk, itu keuntungan loh buat saya. Itu saya katakan saudara, apa yang buruk ternyata itu mendatangkan kebaikan buat saya. Makanya kita nggak perlu marah kok sama orang jahat, orang yang nyakiti kita, raja tega, nggak usah marah. Makin jahat rancangannya, rekaan Tuhan makin baik. Makin keadaanmu makin buruk, maka kebaikan Tuhan itu makin banyak yang saudara nikmati, termasuk janji Tuhan. Nah, yang pertama, di 2 Petrus 3 ayat 9a, kita ambil kata kuncinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi yang pertama, Tuhan jamin hidup saudara, kita tenang. Kenapa? Yang pertama karena Tuhan tidak pernah lalai. Disimpan ya. Kalau Tuhan tidak pernah lalai, saudara hari ini jangan anggap kalau Tuhan belum tolong saudara, dia tidak genapi apapun dalam hidup saudara. Enggak. Dia tidak pernah lalai. Sekalipun kita seringkali sebagai orang benar lalai melakukan kewajibannya. Mungkin kita lalai untuk berdoa, kita lalai untuk baca firman, kita lalai beribadah, kita lalai untuk berbuat baik, kita sembrono. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah lalai. Saudara bisa lalai, tapi kita tidak pernah lalai. Manusia bisa lalai, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di Mazmur 46 ayat 2, yang kita tahu Tuhan menjamin hidupmu secara pasti. Yang kedua, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada kata yang kita ambil, yaitu dia sangat terbukti untuk menolong saudara. Jadi hari ini tidak perlu takut ya. Tuhan itu sangat terbukti menolong saudara. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai, jaminan mutu ya. Yang kedua, Tuhan sangat terbukti. Hari ini kalau buktimu buruk semua, tidak jadi masalah. Karena Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari ini tidak ada bukti baik, tidak jadi masalah. Tuhan yang akan membuktikan pertolongannya tanpa perlu bukti-bukti baik terlebih dahulu. Mungkin hari ini kita berkata gini, Bu Eli, tidak ada loh bukti Bu Eli yang mendukung saya, suami saya tanda-tandanya berubah. Tidak ada Bu Eli, tambah parah ya Bu Eli. Bu Eli, tidak ada loh bukti-bukti baik, keuangan saya bakal terlihat membaik Bu Eli. Tidak ada, yang ada usaha tambah sepi.
sepi Bu Eli, sepi. Orang Surabaya kalau bilang sepi sekali itu ndak usah panjang-panjang saudara, sepi. Sepi itu artinya sepi sekali ya. Kita percaya mungkin hari ini engkau nggak punya bukti, tapi nggak apa-apa. Tuhan itu menjamin hidupmu. Dia sangat, bukan hanya terbukti aja loh, ada kata depannya sangat terbukti. Berarti itu jaminan yang nggak perlu diragukan. Mungkin kita sekarang butuh pertolongan, sementara kok nggak punya kemampuan. Sudah tidak ada bukti baik, tidak ada lagi bukti-bukti yang mendukung, yang bisa membawa saudara keluar dari masalah. Tidak usah butuh apapun. Hari ini kita cuman butuh jaminannya Tuhan. Saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau berkata, Engkau sebagai penolong dalam kesesakan. Waktu aku kesesakan, Engkau sangat terbukti. Lah buktikan Tuhan, buktikan. Aku lagi butuh ini Tuhan, buktikan. Aku sudah angkat tangan, Tuhan yang membuktikan dengan turun tangan itu sangat terbukti. Tidak apa-apa saudara, nantang Tuhan seperti itu, menantang tapi berkata dengan firman. Tangkap ya. Jadi kalau kita mengatakan firman, kita itu sedang mendeklar ya. Kita itu sedang melakukan satu langkah profetik Tuhan. Hari ini aku tidak punya bukti baik loh Tuhan. Aku sudah tidak tahu mau berbuat apa. Tapi ada firman yang menjamin aku. Tuhan itu berkata, Engkau sangat terbukti Tuhan. Aku percaya. Hari ini juga pembuktiannya itu pasti terjadi. Aku percaya pertolonganmu hari ini sangat terbukti. Tidak ada cari jalan keluar selain cuman cari pertolongan yang sangat terbukti, yaitu Tuhan sendiri nanti yang akan membuktikan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin saudara. Hari ini sudah 2 kata ya, tidak pernah lalai jaminannya. Yang kedua, sangat terbukti. Hari ini jangan cari pertolongan yang tidak terbukti. Ya, jujur saya pernah ngomong beberapa saat waktu kita pelayanan di Jambi. Kita ngomong gini, orang ya cari pertolongan. Misalnya, saudara cari pertolongan lewat mantra ya. Orang mungkin yang memberi pertolongan lewat mantra, orang ini bisa menjanjikan kekayaan. Senyatanya kita berpikir akal ya, saudara berpikir akal ya. Orang yang memberi engkau kaya, orang ini tidak kaya loh saudara. Tangkep ya. Orang bisa memberi saudara kaya, orang ini tidak kaya seperti yang saudara lihat ya. Wong orang yang memberikan saudara mantra jampi-jampi aja hidupnya ya tidak kaya. Lah kok bisa beri kekayaan? Saudara perlu tahu akal logikanya. Karena saya pernah dengar dari seorang yang hari itu dia punya ilmu-ilmu. Dia bilang gini, ndak akan pernah bisa saya memberi mereka, tapi senyatanya mereka itu bisa kaya, bisa menikmati enak. Itu karena dia mengambil kesejahteraan anak cucu. Logika. Yang ngasih kekayaan dengan cara mantra aja nggak mau loh melakukan itu. Tangkep ya. Kenapa? Karena dia tahu resikonya. Dia tahu jelas akibat kalau kaya dengan cara iblis, maka kayanya itu resikonya nutup kesejahteraan, nutup berkat anak cucu. Dia tidak mau. Lebih baik dia hidup apa adanya daripada kaya instan. Nanti itu hanya nutup berkat, nutup kesejahteraan anak cucu. Akal logika saudara. Makanya orang yang bisa beri kekayaan saudara instan dari cara iblis, dia sendiri aja tidak mau. Karena dia tahu resikonya. Dia tahu harga yang harus dibayar. Lebih baik dia hidup ndak usah kaya, ndak usah hidup mewah, daripada nanti keturunannya
berkat sama kesejahteraan ditutup karena saudara sudah nikmati terlebih dahulu. Tangkep ya. Tapi buat orang benar yang hari ini bonyok berjalan maju bercucuran air mata tanpa saudara sadari, saudara sedang membuka berkat kesejahteraan deposito buat anak cucu saudara untuk hidup bahagia. Wow. Makanya tidak ada kata rugi saudara. Hari ini yuk sebagai orang benar, kalau hidupmu penuh air mata, semangat, sukacita, syukur, lagi ngumpulin benih buat anak cucu, buat saudara juga. Apa yang saudara tabur, saudara akan nuai sampai anak cucu nanti nuai kesejahteraan, berkat, kebahagiaan. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang pertama apa saudara? Jaminannya tidak lalai, ya. Yang kedua, sangat terbukti. Yang ketiga, Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau tidak mungkin berarti gagalnya 100%. Tangkep ya. Jadi 3 kata ini jaminan loh buat orang benar. Enak ya, ndak lalai. Yang kedua, sangat terbukti jaminannya. Yang ketiga, tidak mungkin gagal. Jadi kalau tidak mungkin, kemungkinan gagalnya berapa persen saudara? Tidak ada. 0% kemungkinan gagalnya. Kemungkinan berhasilnya itu pasti 100%. Tangkap ya saudara. Jadi 3 hal kata ini, kalau kita hari ini sadar di tengah masa yang sulit, saudara, saya jamin orang benar akan hidupnya berdiri tegak. Dia tidak akan takut. Dia akan berkata gini, aku punya Tuhan yang tidak pernah lalai. Ditepati, 100% ditepati. Aku punya Tuhan yang sangat terbukti, berarti tidak perlu diragukan lagi. 100% terbukti pertolongannya. Aku punya Tuhan yang tidak mungkin gagal, berarti 100% keberhasilannya. Wow. Jadi hari ini, malam ini, kita sebagai anak Tuhan sekali lagi, tidak ada yang duka cita, sedih, stres, depresi, minum obat tidur, enggak. Saudara percaya Tuhan menjamin hidup saudara. Dia tidak pernah lalai. 100% dia tidak akan pernah lalai. Lupa enggak. Dia sangat terbukti, berarti 100%, yaitu angka bagaimana keberhasilannya, ya. 100% tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal 100%. Hari ini yuk cari yang sesuatu sangat terbukti, keberhasilannya 100%, tidak pernah lalai. Itu jaminan orang benar. Nah, saya akan bahas 3 ini. Saya akan bahas bagaimana semuanya yang dari firman, ya. Jadi ini buat bahan saudara untuk tetap kuat. Hari ini siapapun kita dalam keadaan yang terpuruk, saudara punya penjamin. Penjamin yang tidak pernah lalai, yang sangat terbukti, dan yang tidak pernah gagal. Kalau itu menyertai saudara, kira-kira 100% tidak hidupmu di depan pasti lihat pemulihan yang indah. Jelas, segala sesuatu indah pada waktunya, itu jelas. Tidak mungkin tidak, asalkan kita hari ini berdiri di atas firman. Ingat ya, orang benar bukan hidup dari roti saja, tapi orang benar hidup dari setiap firman perkataan Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini firman yang ngomong. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, waktu kita perkatakan, maka senyatanya seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Hari ini tidak ada salahnya, makin kaya firman saudara, makin bisa berperang. Iblis tuh paling takut dengan apa? Waktu kita memperkatakan firman. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai, ya. Saudara dan saya lihat, yang pertama, Tuhan tidak lalai tepati janjinya, ya.
Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Yang kedua, ya, Tuhan itu tidak akan pernah lalai untuk menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak pernah lalai berarti apa, saudara? Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah lalai untuk menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah lalai memulihkan saudara indah pada waktunya. Jadi siapa yang lagi menghadapi keadaan yang terpuruk, pegang aja janji Tuhan. Saudara yang lagi hari ini ngalami keadaan badai yang besar, percayalah Tuhan tidak pernah lalai menyertai saudara, tidak sekali-kali meninggalkan, membiarkan saudara, dan Dia tidak akan pernah lalai memulihkan saudara. Menepati janjinya, menyertai saudara, memulihkan saudara. Luar biasanya Tuhan. Bahkan kalau memulihkannya, percayalah ujung-ujungnya kehidupan orang benar itu pasti indah, happy ending. Nggak mungkin sad ending. Oh, nggak ada. Wong namanya Tuhan nggak lalai kok. Hari ini penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia sekali-kali tidak meninggalkan, membiarkan saudara, berarti penyertaannya sempurna. Kalau dia tidak lalai tepati janjinya semua sedang on the way. Dalam perjalanan itu orang benar bukan bencana. Sekali lagi, orang benar itu yang dalam perjalanan bukan bencana demi bencana, kehancuran, enggak. Tapi yang sedang on the way dalam kehidupan orang benar itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menyertai saudara, berarti penyertaannya sempurna. Tuhan tidak pernah lalai memulihkan saudara secara indah, berarti kita semua akan menikmati pemulihan yang indah. Tangkep ya? Itu yang pertama. Makanya kalau Tuhan menjamin hidup saudara dan saya, enak saudara. Ya, saudara enak hari ini. Sudahlah, tidur ya tidur. Saudara ndak usah stres. Besok urusannya besok. Yang pasti besok tetap ada Tuhan. Bukan berarti hari ini kok enak, nyaman, itu Tuhan sertai. Tapi waktu besok engkau bangkrut, suamimu berubah, engkau ngalami resesi dunia, kena dampaknya, Tuhan itu ndak ada, ndak. Dia tetap genapi janjinya di tengah engkau susah. Dia tetap menyertai saudara di tengah engkau bangkrut. Dia tetap menyertai saudara di tengah suamimu selingkuh. Dia tetap berjanji memulihkannya indah di tengah keadaan yang kacau balau. Itu yang harus kita pegang teguh. Itulah jaminan Tuhan buat orang benar. Amin. Yang kedua, ya, kita percaya bahwa hari ini saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, ya benar-benar beban hidupnya berat saudara. Saya aja kalau dicurhati dia, rasanya saya bilang gini, Tuhan, ini gimana cara solusinya ya Tuhan. Sekali lagi saya nggak bisa ngomong apa-apa sama ibu ini. Ketika ibu ini bilang gini, Bu, bayangin ya, ini ibu lain loh yang saya ceritain. Dia menikah dengan seorang suami yang nggak bertanggung jawab. Ya, suami yang sudah tidak bisa diandalkan. Dia harus jadi tulang punggung juga. Dia harus bantu suaminya cari uang. Belum lagi Bu Eli beban anak. Anak-anak itu semuanya punya anak 3, yang 2 kebutuhan khusus, yang 1 cacat. Ya, saudara tahu, hari itu saya bilang ini, loh kok banyak ya ibu-ibu yang ternyata banyak ya yang punya anak semuanya kebutuhan khusus cacat. Yang kapan lalu konseling sama saya 4 anak cacat semua. Saya bilang gini, Tuhan kenapa ini Tuhan, kenapa? Terus dia bilang lagi, belum lagi Bu, keadaan ekonomi kami hari-hari ini benar-benar juga terpuruk. Ekonomi susah. Sementara anak kebutuhan khusus kan harus sekolah khusus juga Bu Eli. Kebutuhan ini nggak bisa jaga.
Jujur kalau anak sudah besar, itu kebutuhan khusus. Mamanya sendiri itu ndak sanggup loh. Jaga anak harus butuh 3 anak, harus butuh 3 suster ya, yang jaga mereka. Sekalipun mereka sudah umurnya 20 lebih, umurnya sudah ada yang 18 tahun, tapi mama ini ndak sanggup untuk jaga. Ya kalau anak 18 tahun sudah ndak perlu mbak saudara, ndak perlu suster untuk jaga mereka. Mereka sudah bisa makan sendiri, mereka bisa ke sekolah sendiri. Kalau ini nggak bisa, sekolah aja Bu Eli harus ditemani, makan harus disiapin. Coba Bu Eli bisa bayangin jadi posisi saya ini stresnya tingkat apa? Salam hati saya ya tingkat dewa. Saya cuma bilang gini, Bu, sudah Bu, daripada berkeluh kesah, ibu tambah stres. Iya Bu, bener, ndak ada solusi. Lah, kalau ibu sudah ndak ada solusi, ibu mulai belajar. Gimana Bu Eli belajarnya? Yuk, kita belajar aja, yakin aja. Sekarang ibu tenangin diri, ndak usah lihat fakta. Faktamu memang sudah ndak mampu, engkau serba ndak bisa. Karena kita bukan diciptakan manusia robot yang serba hebat. Ibu sekarang ngomong aja sama Tuhan. Praktek Tuhan, engkau sebagai penolong sangat terbukti. Engkau ndak pernah lalai menepati janjimu di tengah masaku yang sulit. Bahkan engkau ndak pernah gagal menepati janjimu Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti sanggup menolong aku. Hari ini katakan, aku perlu bukti Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Dan waktu ibu itu saya ajari seperti itu, hari itu dia berkata gini, Bu, bener Bu, waktu saya sudah mulai menyerahkan beban berat saya sama Tuhan, Bu, kayak beban yang beratnya itu mungkin bertonton ya Bu, itu kayak lepas Bu Eli. Saya cuman bilang buat saudara semua yang mendengar ini ya, kalau punya anak yang cacat, nggak usah bingung, karena nanti kalau hidup kekal itu semua sempurna. Tangkap ya saudara, tangkap. Memang kita nggak ngerti kenapa kita dititipi Tuhan untuk jaga anak cacat, pasti ada tujuannya ya. Kita kan nggak pernah tahu saudara. Bahkan saya ngomong beberapa orang, ayolah semangat sudah. Apa yang Tuhan titipkan dengan anak cacat, nanti itu cuma sesaat. Anak-anak cacat itu nanti kalau sudah kematian dibangkitkan kembali. Semua yang cacat-cacat itu jadi sempurna saudara. Sudah, ndak apa-apa, ndak usah menyesali semua, ndak usah ngitung-ngitung kok bisa. Sudahlah, hari ini kalau engkau ndak kuat, minta aja kekuatan sama Tuhan. Minta pertolongan yang sangat terbukti, minta pembuktian janji Tuhan, minta kebenarannya yang ndak pernah gagal itu memerdekakan saudara. Daripada stres, lebih baik sekarang fokus dengan jaminannya Tuhan ini loh. Kalau dia menjamin, hidupmu ndak bakal terpuruk. Karena sudah ndak ada jaminan yang lebih besar selain jaminan yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya. Yang kedua ya, tadi yang pertama sudah ya, ndak lalai nepati janjinya, ndak lalai menyertai saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Sudah, itu aja diterima. Tuhan juga ndak lalai memulihkan saudara menjadi indah, happy ending. Semua orang benar, pemulihannya pasti indah, happy ending. Percayalah, karena itu sudah masuk dalam master plan-nya Tuhan. Sutradara itu ndak akan pernah menulis penanya set ending. Ya, percayalah itu. Nah, yang kedua, Tuhan sangat terbukti apa saudara? Yang sudah kita lihat di firman Tuhan, Tuhan sudah sangat terbukti membelah jalan di laut. Itu pertama, membuka jalan di laut. Tuhan sudah sangat terbukti membangkitkan yang sudah tidak ada harapan. Busuk 4 hari ada harapan, enggak. Hari ini kok enggak punya harapan, enggak punya jalan. Datang sama Tuhan, katakan, Tuhan aku enggak punya jalan. Engkau sudah membuktikan jalan di laut kan. Aku mau buka jalan di laut. Buktikan Tuhan. Hari ini buktikan. Aku mau minta jalan di laut.
buktikan aku bisa jalan di laut. Hari ini engkau yang tidak sudah punya pengharapan, ya, orang mati busuk itu sudah tidak punya pengharapan lagi. Tidak ada bukti yang bisa dasar untuk saudara berharap. Saudara bisa katakan, Tuhan, engkau sudah sangat terbukti. Kalau Lazarus bisa bangkit, tidak ada harapannya. Bagaimana Sarah yang tidak ada dasar untuk berharap bisa hamil? Hari ini aku minta pembuktiannya, Tuhan. Buktikan, aku lagi butuh bukti seperti Sarah dan Lazarus, bagaimana cara Tuhan membangkitkan dan memberikan kehamilan buat Sarah. Ayo mulai katakan itu. Mulai. Yang ketiga, Tuhan terbukti apa? Mengangkat yang sudah terpuruk. Siapa? Yusuf, dari budak menjadi perdana menteri. Ayo saudara yang hari ini sudah terpuruk, ya, minta pembuktiannya. Tuhan, aku minta pembuktian. Aku dihina, aku direndahkan, aku percaya, buktikan bahwa kelak aku akan jadi Yusuf di akhir zaman. Aku yang terpuruk akan kau angkat jadi perdana menteri. Mulai diucapkan. Yang keempat, Tuhan terbukti melipat gandakan yang serba sedikit, yaitu 5 roti 2 ikan. Apa yang ada di tanganmu serba sedikit, serba tidak cukup, tidak jadi masalah. Hari ini, malam ini Tuhan akan membuktikan bagaimana Dia bisa mengubah yang serba cukup, serba sedikit, serba pas-pasan akan menjadi 5 roti, ya, 5 roti 2 ikan menjadi 5.000, sisa 12 bakul. Kita bisa hidup dari bakul-bakulnya, 1 bulan 1 bakul, 1 bulan 1 bakul, sampai bulan Desember Tuhan sudah punya stok 12 bakul buat kita semua. Yuk buktikan. Kita lagi minta pembuktiannya Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Tuhan itu suka kok kalau ditantang. Asal tantangnya jangan dengan bersungut-sungut. Kalau ditantang firman, Dia paling suka saudara. Kenapa? Karena ada firmannya. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan akan dilakukan di atas muka bumi, sempurna dan segera. Kira-kira kalau Tuhan hari ini ditantang dengan firman, Dia suka saudara, ya. Asal jangan ditantang. Ayo Tuhan, kalau kamu tidak tolong aku ancam kamu, aku tidak mau melayani, aku tidak mau ke PD Victorina, itu kurang ajar. Tapi kalau ditantang firman Tuhan, Engkau sudah membuktikan buka jalan di laut, aku juga akan melihat jalan di laut. Engkau sudah membuktikan yang tidak punya harapan, Sarah, Lazarus yang sudah busuk, Sarah yang sudah mati haid, bisa punya pengharapan, dan pengharapan itu menghasilkan hasil yang tidak mengecewakan. Engkau sudah sangat terbukti, Engkau buktikan dalam hidupku. Tuhan, aku punya semua serba sedikit Tuhan, serba tidak cukup. Aku percaya kalau Engkau sudah membuktikan 5 roti 2 ikan jadi 5.000, sisa 12 bakul. Aku percaya, aku minta pembuktian itu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan semuanya Tuhan. Aku lagi posisi seperti Yusuf. Orang merendahkan aku dijadikan budak Tuhan. Aku disakiti, aku dijadikan keset Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan membuktikan bagaimana Engkau mengangkat aku seperti seorang Yusuf kelak. Aku tetap mau mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Saudara mulai berkata firman. Percayalah firman akan berperang. Saudara mengatakan firman, Tuhan menggenapi firman-Nya. Amin saudara, yuk mulai diaktifkan. Mulai malam ini jangan ngomong bego, bodoh, nggak usah ngomong sesuatu yang sia-sia negatif. Mulai dilatih perkatakan firman, ya, firman dan firman. Yang berikutnya, ya, terakhir sudah, Tuhan tidak pernah gagal. Nah, Tuhan tidak pernah gagal apa saudara? Menjadikan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Sudahlah, saudara kelihatannya kalah, itu cuma sesaat. Bertahan aja. Orang benar bertahan untuk menang. Orang benar bertahan bukan untuk kalah, tapi bertahan saudara, keluar lebih dari pemenang. Bertahan bukan keadaanmu baik, tapi bukan keadaanmu lebih baik, tapi yang terbaik.
Jadi pertahanan orang benar itu luar biasa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah gagal membawa kita itu naik jadi kepala. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan. Jadi hari ini yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal menjadikan saudara lebih dari pemenang. Yang kedua, Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadikan saudara kepala dan naik arahnya. Tangkep ya. Jadi hari ini yang lagi gagal-gagal, jangan terpuruk, semangat, syukur, sukacita, karena Tuhan tidak pernah gagal. Ekonomimu gagal, keuanganmu gagal, rumah tanggamu gagal, nggak apa-apa. Tapi ada Tuhan yang di pihak saudara menjamin tidak akan pernah gagal, keluar lebih dari pemenang, tidak akan pernah gagal. Hari ini engkau menjadi kepala dan naik. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah gagal membawa kita berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Tuhan tidak pernah membawa kita gagal untuk berhasil dan beruntung. Kalau Tuhan itu yang menjamin, malam ini saya sudah selesai. Kira-kira saudara dan saya perlu sedih enggak? Perlu enggak meragukan? Kalau saudara lagi diintimidasi iblis dan faktamu hari ini kau enggak punya pengharapan lagi. Faktamu hancur. Faktamu di depan tidak ada jalan. Mungkin hari ini engkau sudah gagal berkali-kali, engkau gagal. Jangan pernah putus asa, tetap semangat, tetap sukacita, tetap syukuri apa yang terjadi. Ketika engkau semangat, sukacita, syukur, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Hari ini orang yang bisa semangat, yang bisa menanggung penderitaannya, malam ini Tuhan berkata, nak, aku ndak lalai kok menepati janjiku, tak aku genapi. Aku ndak lalai menyertai kau di masa yang tersulit ini. Bahkan juga aku juga ndak akan pernah lalai untuk apa saudara? Untuk menjadikan saudara dan saya melihat pemulihan. Tuhan tidak pernah lalai. Yang kedua, Tuhan itu sangat terbukti sebagai penolong. Diingat lagi Tuhan, hari ini yang bisa membuktikan bantu aku untuk keluar dari masalah tidak ada. Tapi aku cukup punya bukti bahwa aku punya Tuhan yang sudah sangat terbukti kehebatannya untuk menolong aku, yaitu membuka jalan, ya, yang putus pengharapan akan melihat pengharapan terbukti, yang membangkitkan orang mati, ya, yang sudah tidak ada harapan, yang sudah punya serba sedikit nanti akan dibuat hidupmu punya sesuatu yang lebih sampai sisa 12 bakul, yang hari ini juga direndahkan jadi keset. Tuhan tidak pernah gagal untuk mengangkat saudara. Jadi lihat ya, Tuhan tidak pernah gagal mengangkat saudara. Tuhan tidak pernah gagal hari ini menggenapi pengharapanmu. Tuhan juga tidak pernah gagal, tidak pernah tidak pernah diragukan lagi, sangat terbukti untuk membuka jalan, untuk menggenapi, melihat pengharapan yang hasilnya tidak pernah mengecewakan, untuk mengangkat saudara dan untuk membawa menikmati sesuatu yang berlimpah di depan, ya. Yang terakhir apa tadi? Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kita menjadi kepala dan naik. Dan Tuhan tidak pernah gagal menjadikan hidup kita berhasil dan beruntung. Selamat menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Jangan pernah takut. Selama Tuhan di pihak saudara, katakan, aku tidak akan pernah takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau Tuhan di pihakku, Dia sudah memberikan jaminan mutu. Dia tidak pernah lalai, Dia sangat terbukti, dan Dia tidak pernah gagal. Dari 3 hal ini kekuatan akan menyertai saudara dan saya di akhir zaman. Amin. Makanya malam ini yuk, nyatanya hidup saudara aman. Yang paling penting, saudara tahu apa yang paling penting?
Saya tadi baca Lukas 15 ayat 7 sebelum siapin khotbah. Lukas 15 ayat 7. Setelah ini kita selesai. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Wow, ya. Yang paling penting jadi orang benar itu bukan karena saudara dipusingin masalah. Sudahlah, kalau Tuhan yang menjamin aman-aman. Tapi buat kita malam ini sukacita. Yuk kita berlomba-lomba hari ini memberikan sukacita di surga. Biar surga itu sukacita, saudara. Seringkali kita buat surga itu berduka cita. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan yang ngaku Kristen sejak lahir hidup dosa terus. Ini pesan Tuhan. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jujur, makanya hari ini kalau misalnya orang punya gereja, gerejanya ribuan, ya, tapi tidak perlu pertobatan, sombong rohani semua, suka kompromi dosa. Dibandingkan dengan gereja yang kecil, mungkin jemaatnya tidak ribuan, hanya ratusan, bahkan itu tidak sampai 200. Tapi semua jemaatnya mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Gereja mana yang lebih menyenangkan hati Tuhan? Yang ribuan atau yang ratusan? Tangkep ya. Gereja mana? Misalnya ada 2 gereja, yang satu puluhan ribu, ya, tapi semua rata-rata mereka sok suci, sombong rohani, mereka hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi ada gereja yang cuman 100 orang, tapi hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan itu sukacita di surga, sukacita yang mana? Lihat, gereja yang berhasil dengan 10.000 atau gereja yang cuman jemaatnya 100 orang. Makanya hari ini yuk kita mau berlomba-lomba, bawa sukacita, bawa orang-orang yang hidup dalam berdosa, hidup dalam kesusahan, kita bawa sama Tuhan, supaya ketika orang ini berbalik bertobat, itu sukacita di surga. Makanya hari ini sebagai anak Tuhan, jaminan mutu itu aman, masalah itu aman. Yang membuat saudara ndak aman itu dosa. Hari ini hidup pertobatan aja, sudah, selebihnya itu urusan Tuhan. Yang penting saudara declare firman, aman-aman. Percayalah, salah satu contoh yang sering saya kagum dengan cara Tuhan itu apartemen saya, ya. Bayangin apartemen bisa berhenti satu level hanya karena perkataan. Pada waktu anak saya wisuda ndak dapat parkir hanya karena perkataan. Di situ parkir tiba-tiba dapat VVIP. Saudara percaya, malam ini juga Tuhan mau berkata, aku selalu menjadi jaminan hidupmu. Nggak ada jaminan. Mungkin saudara hari ini bilang gini, tuh Bu Eli, saya sudah nggak punya barang yang dijaminkan ke bank. Semuanya sudah disita bank. Aset nggak punya, nggak apa-apa. Kita punya polis jaminan Yesus Kristus yang malam ini berkata, nak, aku nggak akan pernah lalai. Aku ini Tuhan yang sangat terbukti dan aku ini Tuhan yang nggak pernah gagal. Pegang itu jadi polis hidupmu sampai pada akhirnya. Ketika masa-masa sukar terjadi, hari ini resesi besar-besaran saudara. Saya melihat beberapa pengusaha ya yang saya tahu sudah mulai kelimpungan semua. Mereka yang sudah hari ini usaha itu, mereka rata-rata bilang gini, bisa menutupi ongkos BEP aja itu sudah puji Tuhan. Pokoknya yang penting jangan minus. Tapi pada nyatanya mereka minus. Sampai mereka berkata, kalau tidak segera ditutup, saya minusnya makin besar. Makanya mereka rata-rata menutup usaha mereka supaya mereka bisa hari ini hidup dari sisa tabungan. Kalau enggak Bu Eli, nutup minus itu harus tekor tabungan. Sementara saya masih butuh hidup, anak-anak masih butuh hidup. Hari ini saudara yang lagi ngalami putus pengharapan, lihat pekerjaan rumah tangga, saudara yang tidak punya jalan keluar, saudara yang hari ini hidup di bawah yang terpuruk, malam ini firman buat saudara dan saya, yuk kita belajar semangat, ya, syukur, sukacita. Kalau kita berhasil
semangat, sukacita, dan syukur, maka inilah keberhasilan 100% buat orang benar. Termasuk ketika kita bisa respon yang benar dalam segala hal. Kita jangan hidup dalam dosa. Maka sukacita surga sedang kita hari ini, kita terus ngirim sukacita surga. Kalau sukacita di surga dikirim tiap hari, surga juga akan bales apa yang kita kirim. Ya, mungkin kita nggak bisa kirim harta kita loh saudara. Ya, kita mungkin nggak bisa kirim apapun. Tuhan tuh nggak butuh kekayaan kita. Tapi kita bisa kirim di surga itu apa hari ini? Sukacita. Waktu engkau hari ini hidup dalam pertobatan, saudara sedang ngirim sukacita loh. Lah kalau saudara rajin ngirim sukacita di surga, surga itu kan sumber di atas segala sumber yang tidak pernah kehabisan stok. Waktu kita kehabisan stok, dia kirim. Tangkap ya, tangkap saudara. Yuk, siapapun malam ini kita rajin kirim sukacita. Tidak usah bingung dengan masalah. Yang penting kalau kita rajin kirim, surga juga akan ngirim jaminannya. Dia kirim jaminannya. Malam ini siapa yang mau menikmati jaminan yang dari surga? Surga lagi ngirim sesuatu yang tidak pernah lalai, sesuatu yang sangat terbukti. Surga, Bapak di surga lagi ngirim sesuatu yang hari ini engkau tidak akan pernah lagi gagal. Apapun terjadi, hidupmu pasti ditutup dengan janji Tuhan. Hidupmu pasti lihat pertolongan Tuhan yang tepat waktunya. Hidupmu pasti melihat kegenapan firman yang akan memerdekakan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum daftar retreat, yuk segera daftar ya. Saudara segera daftar, karena kalau tempatnya sudah habis, kita akan tutup. Nanti saudara tidak bisa stay di villa yang sama ya, di mana tempat diadakan acara retreat akbar. Saudara ikut camp ini, saya ngalami big breakthrough. Saya dengar Jason juga titik balik dia ngalami pertobatan itu ketika dia ikut retreat ya. Saudara kalau dengar Jason bersaksi kapan lalu, saudara dengar yang sudah dimasukkan di YouTube-nya Victory. Dia itu seorang yang hidup karena disodomi, hidup gay. Dia ngalami ketemu dengan Tuhan di retreat. Nah, sama saya juga. Saya ngalami terobosan yang luar biasa pada waktu saya ada di camp retreat. Makanya selama 3 hari tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.